Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pelajaran sebelumnya sudah kita ketahui bahwa seafdal seutama-utamanya salat setelah fardu adalah salat malam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Dan di situ juga kita mendapat keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan, takjub kepada seorang hamba yang meninggalkan tempat tidurnya, meninggalkan istrinya untuk tegak salat di malam hari, dan orang tersebut dibanggakan oleh Allah terhadap para malaikatnya, dan Allah memperhatikan ibadahnya. Dalam arti kata, doanya, harapannya diperhatikan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini bukan sesuatu yang sangat indah? Selanjutnya yang akan kita pelajari judulnya yaqbahu lil muridi alla yakuna lahu nasibun min salatit tahajjud. Setelah kita mengetahui keutamaannya salat tahajud, maka judul selanjutnya adalah sangat jelek bagi seorang murid, apalagi seorang guru, alla yakuna lahu nasibun min salatit tahajud, yang tidak memiliki bagian malamnya untuk melaksanakan salat tahajud. Ada dua poin yang akan dibahas. Pertama, man arada safa ar-rabbani, siapa orang menginginkan kesucian batin yang sifatnya spiritual, ar-rabbani, fa'alaihi bil inkisari fi jawfil lail. Hendaknya dia terenyuh, runduk hatinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Yang kedua, ada sebuah kalimat yang membuat kita takjub. Ada seorang ulama mengatakan, munzu arba'ina sanatan, sejak 40 tahun aku hidup, ma ghammani syai'un illa tulu'ul fajr. Tidak ada yang membuat aku menjadi gelisah kecuali terbitnya fajar. Jadi sejak 40 tahun beliau hidup dalam artian penuh kesadaran. Beliau merasakan yang membuat terasa gelisah itu ketika munculnya terbit fajar. Kenapa itu? Cukup beralasan karena ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu alam. Ketahuilah olehmu wahai saudaraku, annahu bahwasanya yaqbahu betul-betul jelek, min talibil akhirati, dari seorang yang menginginkan kebahagiaan akhirat, alla yakuna lahu qiyamun bil laili, yang tidak memiliki kebiasaan, kagak mau bercita-cita untuk melakukan salat di tengah malam. Kaifa, bagaimana tidak, wal muridu, karena yang namanya seorang murid, orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat, la yazalu taliban lil mazidi, semestinya terus-terusan menambah, menginginkan, menuntut, berusaha mencari penambahan-penambahan rahmat, mencari penambahan-penambahan tambahan. Kayak orang kerja di kantor aja masih freelance juga, mencari job-job di luar, ya. Biar tambahan. Udahlah di kantor dapat gajian, di rumah jualan juga, tuh tambahan namanya. Inter urusan duniawi, tapi urusan akhirat, karena dia mungkin tidak mendapatkan keterangan yang membuat dia termotivasi, sehingga dia lalaikan malam yang begitu berguna, begitu mahal nilainya. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak bisa tidur di siang hari, hanya tertidur dengan kantuk-kantuknya karena mengurusi masyarakat, mengurusi umat, mengurusi rakyat. Tapi ketika malam kata beliau, saya kalau tidur malam, hak saya untuk diri saya mana? Semalaman suntuk beliau bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada kenikmatan. Makanya dikatakan oleh Habib Abdullah bin Haddad, wa kaifa, bagaimana tidak, wal muridu la yazulu taliban lil mazid. Ya. Yang namanya murid memang harus senantiasa meminta penambahan.
muta'aridan linnafahati, menghadang kepada rahmat-rahmat halus, ya, an-nafahat, pemberian yang bermakna kenikmatan jiwa, ala dawamil awqat, terus-terusan selama waktu masih ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil layli la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa zalika kullu lailah. Sesungguhnya fil laili, di malam hari itulah sa'atan, sungguh ada satu waktu, la yuwafiquha, yang tidak menepati waktu tersebut, abdun muslimun, seorang hamba yang muslim, yas'alullaha khairan, dia meminta kepada Allah apa saja kebaikan, min amri dunya wal akhirah, illa a'tahu iyyahu, pasti Allah kasih. Allah minta urusan dunia, urusan akhirat, disediakan tuh pasar raya rahmat pada malam hari, Allah kasih. Minta pemahaman, Allah kasih. Minta kekayaan, Allah kasih. Apa kesulitan yang dia alami, minta dilerai, minta dimudahkan, Allah kasih. Wazalika kullu laila, itu setiap malam. Pantas ada ulama yang mengatakan, tidak ada yang membuat aku gelisah di malam hari itu kecuali terbitnya fajar. Begini ternyata rahasianya. Akhrajahu Muslim, hadisnya sahih oleh Imam Muslim. Wa fi ba'dhi kutubil munazzalah, ada keterangan dari kitab-kitab yang pernah dulu diturunkan, berbunyi kadzibun man yadda'i mahabbati, dusta orang yang ngaku-ngaku cinta kepadaku, kata Allah. Wa iza jannal lailu, tatkala malam telah turun dan menggulita, nama anni, lalu dia tidur meninggalkan aku. Bohong orang yang ngaku cinta kepadaku tapi enggak sholat tahajud. Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibihi, bukankah setiap para pecinta yuhibbul khalwata, senang bersepi-sepi berdua-duaan bihabibihi, dengan sang kekasih? Lalu kau tinggalkan malam, pada saat itu Allah tunggu. Makanya santri jangan lagi, ya, membiasakan enggak bangun malam. Wa qala Syekhul Ismail Ibrahim Al-Jabrati rahimahullahu ta'ala, jam'ul khairi kullihi fil laili, kumpulnya kebaikan seluruhnya itu di malam hari. Bahkan wa ma'uqidat liwaliyin wilayatun illa bil lail, tidak diangkat, tidak distempel bagi seorang wali menjadi wali kecuali pada malam hari. Makanya kalau ada wali yang meninggal, ya, maka malam itu diganti. Siapa yang pantas untuk menduduki posisi orang wali yang meninggal itu? Maka ya, dilihat siapa yang bangun malam itu, yang ta'arrada li nafahatillah, yang menghadang rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali wali kucluk kali, celuk, makanan habis, celuk, habis tuh semuanya. Ya, tuh kalau gitu nggak perlu pakai bangun malam. Ya. Wa qala Sayyidina Idrus Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, man arada as-safa ar-rabbani, barang siapa menginginkan kesucian hati, kesucian yang bersifat spiritual, menginginkan nafahat, menginginkan keistimewaan yang ada pada batinnya, fa'alaihi bil inkisari fi jawfil lail, maka kudu harus inkisar, belajar menangis renyuh, luluh lantak hatinya di pertengahan malam. Belajarlah menangis, mengenang dosa, ingat neraka. Jangan anggap Allah Subhanahu wa taala itu seperti kita minta maaf sama teman, ngegampangin urusan. Allah itu Al-Jabbar, di satu sisi Rahman, satu sisi Al-Jabbar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambahan biar kita termotivasi.
untuk mengatur, memplanning malam kita agar bisa sempat sujud. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia. Maksudnya rahmat Allah. Hina yabqa, ketika masih tersisa sulusul lailil akhir, sepertiga malam. Kalau kata Imam Ghazali ya antara setengah empatan dah. Fayaqul, Allah saat itu berfirman, hal min da'in fa'astajibalah. Adakah yang berdoa, pasti akan aku ijabah. Hal min mustaghfirin, adakah yang meminta ampun kepadaku, fa'aghfiralah, aku ampunkan kepadanya. Hal min sa'ilin fa'u'tiyahu, adakah yang meminta kepadaku, aku pasti akan beri. Hal minta ibin, adakah yang taubat, minta ampunan dosa, memperbaiki keadaan di masa akan datang, fa'atuba alaihi, aku akan kasih dia taubat, aku akan kasih dia perbaikan, akan aku kasih kemajuan dalam hal-hal kesuksesannya. Hatta yatlu'al fajru, sehingga berakhir dengan munculnya fajar. Masya Allah, pantas. Begitu banyak melimpah pemberian Allah, pintu taubat dibuka, pintu permintaan dibuka lebar, doa diijabah. Sedih kalau kehilangan masa ini. Ibarat katanya begini nih, biar kita mudah paham. Di sepertiga malam itu diketok tuh, masing-masing kita punya kamar, masing-masing kita punya pintu. Nih, anak kasih nih kupon miliaran rupiah. Miliaran rupiah. Asal ngiyain aja, asal ngomong minta aja, saya kasih nih miliaran. Kagak mau. Begitu bangun pagi, bangun subuh, kagak sholat subuh, langsung pergi kerja. Ngapain? Nyari rupiah 100.000, 200.000 gajian per hari. Kumpul sebulan 3 juta, 6 juta gajiannya. Padahal setiap malam itu dikasih kesempatan buat minta, seapa aja minta dikasih. Kagak mau. Emang permintaannya receh, semangatnya rendah. Ini kita diberikan motivasi sesungguh-sungguhnya ini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan cek dalam kitab Al-Azkar halaman 83. Kalau Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad memberikan keterangan kesimpulan, laulam yarid fil hasti ala qiyamil lail, kalaulah tidak ada lagi hadis yang memotivasi untuk bangun malam, ghairu hadzal hadis, selain hadis ini, lakafa, sungguh cukuplah. Wal kitabu was sunnatu, sedangkan Al-Quran dan sunnah, tafihani bitarghibi fihi, penuh, meluap. Isi Al-Quran, isi hadis itu mentarghib, memotivasi kita untuk menyiapkan malam hari menghadap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hasi alaih, dan motivasi untuknya. Walil 'arifina billah fil qiyam bil lail manazilatun syarifah. Bagi para arif billah, orang-orang yang sudah ma'rifat, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari itu mereka tegak mempunyai manazilat syarifah, posisi-posisi, martabat-martabat, tingkatan-tingkatan yang mulia. Masya Allah. Wa azwaqun latifah, dan mereka memiliki rasa wa azwaqun latifah, dan mereka memiliki cita rasa yang halus, yajidunaha fi qulubihim, yang mereka rasakan dalam hati mereka. Ada yang nikmat ketika berdiri tegak membaca ayat, ada yang nikmat ketika ruku, ada yang nikmat ketika sujudnya, ketika berzikirnya. Masing-masing punya rasa. Bahkan ada yang tak terasa, setengah malam hanya 1 rakaat berdiri baca Al-Quran. Min na'imil
qurbi minallah, dari kenikmatan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, walazatil unsi billah, dan merasakan kelezatan bersenang-senang dengan Allah Subhanahu wa taala, wa tayyibil munajat, dan merasakan keindahan berkomunikasi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan keindahan ketika mulutnya mengucapkan ya Rab, ya Rab, ya Rab. Indah sekali ya. Diizinkan lidah ini yang penuh maksiat, diizinkan lidah ini yang penuh lalai, diizinkan lidah ini yang selalu mengatakan hal-hal yang tidak baik untuk melafalkan kalimat ya Rab, ya Rab. Nikmat. Kena berapa banyak, meskipun yang katanya lidah tak bertulang ya, mudah untuk mengata apa saja, tapi ada sebagian orang yang ditutup taufiknya sehingga tidak bisa mengucapkan ya Rabb. Kenikmatan ketika seorang hamba sudah diizinkan bermunajat kepadanya, karena dikatakan man ruzuqad du'a lam yahrumil ijabah. Siapa orang diberikan kemampuan untuk berdoa, hakikatnya Allah telah menyiapkan ijabah untuknya. Jadi orang yang tidak mau berdoa, tidak mau bermunajat, sebenarnya dia sendiri yang menutup diri untuk dihujani rahmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wal muhadatsati ma'allah, dan merasakan keindahan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta qala ba'dhum, sehingga ada sebahagian wali min auliyaillah, sebahagian orang yang telah merasakan kenikmatan salat pada malam hari, mereka berkata, in kana ahlul jannah misla ma nahnu fih innahum la fi 'aisyin thayyib. Kalau seandainya orang yang berada dalam surga itu seperti apa yang kami rasakan pada saat ini, betullah sesungguhnya mereka punya kehidupan yang indah. Tapi kalau tidak seperti ini, surga bukan tempat yang menggiurkan. Masya Allah. Seandainya orang surga itu merasakan apa yang kami rasakan seperti ini, barulah surga itu indah. Allah. Waqala akhar, testimoni wali, testimoni orang soleh yang lain mengatakan, ahlul lail fi lailihim, ahli malam, ahli tahajud di malam hari itu, ka'ahlillah fi lahwihim, keindahannya, keasyikannya seperti orang main game dengan kelalaiannya. Yaitu main game 1-2 jam gak berasa. Ahlul lail, orang yang tahajud juga seperti itu. Maka kalian para santri carilah kelezatan bersama apa yang dirasakan lezat oleh para aulia Allah. Jangan ngiriin orang yang suka main handphone. Cari-cari alasan buat bisa senang main handphone, nyolong-nyolong. Waktunya handphonenya disembunyiin, dikasih ustaz satu, pegang dia satu. Itu dinding ngomong. Ya, begitulah orang serelanya rendah selera. Ahlul laili fi lailihim, orang yang sudah senang tahajud pada malam hari itu, di malam mereka, ka ahlil lahwi fi lahwihim, kelezatannya, kenikmatannya seperti ahlul lahwi, orang yang suka lalai dengan kelalaiannya. Wa qala akhar, nih yang menjadi cuplikan di awal. Yang lain bilang munzu arba'ina sanah, sejak 40 tahun ini, maghammani syai'un, tidak ada sesuatu pun yang membuat aku jadi gelisah, illa tulu'al fajri, kecuali terbitnya fajar. Allah, berasa indah dia di tengah malam berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba sebentar lagi terbit fajar. Habislah kesempatan itu. Maka ditunggu kesempatan itu datang ketika siang hari. Wa hadzan na'imu, kenikmatan ini wahai saudara-saudara, wahai para pendengar, wahai pecinta akhirat, wahai pecinta Allah, wahai yang berusaha untuk mencintai Allah.
Wahai orang yang ingin mentahqiq, membuktikan cintanya kepada Allah, wa hadzan na'imu, kenikmatan beribadah pada malam hari ini la yakunu illa ba'da tajarru'il mararat, tidak terjadi, tidak tercapai kecuali setelah merasakan pahitnya berulang-ulang dulu. Tajarru' merasakan al-mararat, kepahitan bangun malam, kesusahan. Wa tahammulil masyaqqati fil qiyam, dan setelah lama menanggung derita untuk bangun. Kama qala Utbah al-Ghulam, sebagaimana seorang wali bernama Utbah al-Ghulam, beliau memberikan testimoni, memberikan pengalaman dalam bangun malam ini. Apa kata beliau? Kabattul laila 20 sanatan. Aku merasa susah bangun malam itu, merasa berat, merasa capek. Berapa tahun? 20 sanah, 20 tahun. Wa tan'amtu bihi 20 sanah. Dan aku merasakan nikmatnya setelah itu 20 tahun. Sampai ketika beliau mengucapkan kata-kata ini. Jadi udah 20 tahun tahajud, berasa capek, lelah, ngantuk, sama seperti apa yang kita rasakan. Tapi endingnya di akhir-akhir kehidupan beliau baru merasakan kenikmatan. Oh begini rasanya wali, nikmatnya pada malam hari. Fa in qulta, lalu bila Anda bertanya, maza aqra'u fi salati bil lail? Kira-kira apa yang aku baca kalau saya sholat tahajud nanti? Surahnya apa? Wa kam raka'atin yang bagi an usalliya? Berapa rakaat sebaiknya aku sholat? Fa'alam, kata Habibullah Haddad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuwazib fi tahajjudihi, tidak membiasakan di dalam tahajudnya itu ala qiraati syai'in makhsusin, atas bacaan yang dikhususkan. Jadi enggak ada surah yang tertentu. Lalu bagaimana kalau begitu? Wa minal hasan, ini saran dari Habib Abdullah bin Haddad, dan yang dianjurkan dan bagus tentunya, antatabba'al qur'ana, kau baca Al-Qur'annya itu berurutan. Fataqra'ahu syai'an fa syai'an, kamu baca sedikit demi sedikit fi qiyamik, pada saat malam itu, pada saat sholat itu, hatta takhtimahu fi syahrin, sehingga kau bisa khatamkan dalam 1 bulan dalam sholat. Jadi 1 malam 1 juz. Nggak hafal Al-Quran beli. Itu ada yang tempat berdiri itu, taruh Al-Quran di situ, bisa dikebat-kebet itu tuh, kalau mau niat mah. Atau Quran yang kecil yang dipegang, ya. Au akal, atau lebih sedikit dari sebulan, udah 1/2 bulan sudah khatam, bisa. Au aktsara, atau lebih banyak lagi, 2 bulan baru khatam. Hasbana syatik, tergantung semangat kamu. Allah beri taufik, kata Nabi Ikram.